Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndo TVRI Bengkulu. Untuk tema kita masih mengenai pemanfaatan energi terbarukan. Tentunya kita akan ngobrol lagi bersama dengan narasumber kita. Kita akan menuju ke Mbak Olan Rahayu terlebih dahulu, selaku Direktur Program dan juga Juru Kampanye Energi Kanopi Hijau, ya kan. Nah, kita tadi sudah menyebutkan beberapa jenis-jenis dari energi terbarukan, ya, baik itu matahari, angin, dan sebagainya. Ada lagi nggak sih menurut dari Mbak Olan Rahayu untuk energi yang termasuk ke dalam energi terbarukan itu? Iya, kalau dia termasuk ke dalam sumber energi terbarukan itu masih ada lagi gitu kan. Banyak, seperti geotermal gitu kan, terus ada lagi biomasa, terus ada lagi juga yang batu bara dicairkan gitu kan. Tapi ini ada tapinya gitu kan. Kita menyebutkan itu sebenarnya dia tidak terbarukan gitu kan. Misal tadi batu bara cair gitu kan, ya, asalnya dari mana? Tetap fosil gitu kan. Itu yang menjadi kontroversi dari yang kemarin-kemarin gitu kan. Kita tidak setuju gitu kan bahwasanya itu disebutkan energi terbarukan gitu kan. Kalau biomasa itu kemudian biomasa itu kan dari tumbuhan gitu kan. Nah, itu pun kita melihat bahan bakunya juga harus memang betul-betul siap gitu kan. Tapi faktanya ya tidak begitu, menurut kita sebenarnya itu tidak begitu efektif gitu kan. Kemudian geotermal sebenarnya dia termasuk juga ke sumber energi terbarukan. Tapi balik lagi nih, kita menyebutnya organisasi masyarakat sipil gitu kan, pemilihan energi terbarukan ada catatannya gitu kan. Energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan. Kenapa? Dan berkelanjutan, bukan adil dan makmur ya. Makmur juga gitu kan, bisa juga masuk. Itu kenapa kita garis bawahi seperti itu. Misal geotermal gitu kan, memang masuk kategori itu, tapi implementasi gitu kan, dia ngambil dari perut bumi gitu kan. Kemudian apalagi kita di Sumatera gitu kan, gempa yang setiap hari terus terjadi walaupun kita nggak merasakan gitu kan. Nah, ini rawan sekali gitu kan. Kemudian fakta yang terjadi di lapangan, bagaimana di Kabupaten Lebong gitu kan, lumpur yang menutupi sawah-sawah warga. Kemudian ada juga di contoh kasus ada di Gunung Talang di Sumatera Barat gitu kan, bagaimana kriminalisasi dan lain gitu kan. Sama penolakannya bahwasanya itu tuh kalau misal ini akan terus berlanjut, bencana akan datang gitu kan. Nah, ini yang kita sebut ini harus adil dan berkelanjutan. Kalau misal dia masih merampas ruang hidup rakyat gitu kan, terus juga lahannya diambil, terus masyarakatnya dikriminalisasi, ya sama saja gitu kan implementasinya. Nah, kita tahu bahwa kalau yang namanya energi fosil itu kan akan habis ya kan, akan habis pada waktunya nantinya. Nah, apakah energi terbarukan itu akan habis juga pada waktunya atau tidak, Pak? Ya, kalau kita lihat sendiri gitu kan, matahari dia ada terus gitu kan, kemudian angin ada terus gitu kan. Jadi ini yang di pelajaran juga gitu kan, bahwasanya ini energi yang walaupun diambil secara terus-menerus dan banyak orang yang mengambil, ini tidak akan habis gitu kan. Lain dengan batu bara yang dikeruk gitu kan, di mana di tempat pengerukan pun terjadi irigasi masyarakat rusak gitu kan, kemudian sawah tidak produktif lagi gitu kan, kemudian juga adu domba gitu kan, di mana di masyarakat itu sangat luar biasa sekali. Tapi ini menarik loh, kalau misalnya energi fosil ya, sebelum kita beralih ke Pak Alex, energi fosil itu kan nantinya kan akan menjadi salah satu diperjualbelikan. Apakah nanti energi terbarukan juga akan menjadi satu hal yang akan diperjualbelikan juga kepada masyarakat seperti energi matahari, energi angin dan sebagainya ke depannya nanti? Iya, sekarang kan sebenarnya pemanfaatan energi terbarukan kan sudah mulai lumayan cepat digunakan dan sudah ada contoh baik gitu kan. Misal kalau diperjualbelikan sebenarnya mungkin sudah ada gitu kan, sudah ada
yang memperjualbelikan. Nah, tapi itu tadi kalau kita menjual ke PLN gitu kan itu masih harus ada syarat-syarat gitu kan. Itu yang menyebabkan energi terbarukan ini yang masih setengah-setengah kita bilang tadi gitu kan. Oke, kita beralih ke Pak Alek nih. Pertanyaan yang sama mungkin Pak. Nah, kalau misalnya energi fosil kan, energi fosil itu batu bara dan lain sebagainya itu kita diperjualbelikan oleh masyarakat tentunya untuk mendapatkan bahan bakar agar bisa melaju kendaraannya seperti itu. Apakah nanti yang sekarang kita rasakan matahari, angin dan lain sebagainya itu secara gratis dari pemberian Tuhan nanti akan diperjualbelikan juga oleh manusia, itu akan berkembang seperti itu nggak nantinya untuk energi terbarukan ini Pak, menurut dari Pak Alex sendiri? Saya pikir diperjualbelikan itu malah bagus. Nah, contohnya itu saya pernah ke waktu pelatihan tentang energi terbarukan di ITB tahun 2005-an ya. Di sana ada suatu koperasi. Saya harapkan di Bengkulu juga begini. Di desa Cihanjung, di Cianjung itu ya. Di sana itu ada air terjun. Kan air terjun itu salah satu jenis energi terbarukan. Yeah. Oke. Dibuat menjadi penggerak dari generator, menggerakkan turbin, menggerakkan generator, menghasilkan listrik sebesar 2 megawatt. Jadi mereka di sana itu membentuk korporasi menjual listrik ke PLN. Akibatnya apa? Sungai tetap terjaga. Kemudian walaupun daerah mereka itu sudah lama dialiri listrik oleh PLN, mereka memanfaatkan air di depan rumahnya, ya. Penduduk tersebut secara berkelompok memanfaatkan itu, dirubah menjadi listrik dan kemudian dijual ke PLN. Tinggal pasang meteran saja berapa kWh energi listrik itu yang dijual ke PLN. Hitung, hitung pasti di bawah harga PLN menjual ke masyarakat. Nah, itu yang sebenarnya bagus. Malah dari energi yang terbarukan itu diharapkan nanti bisa dijual. Contohnya seperti itu. Oke, jadi dia akan ada dampak positif bagi masyarakat juga. Iya, contohnya itu. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang lagi tentunya bersama dengan dua narasumber. Kita jeda kembali untuk iklan berikut. Tetap bersama kami di Brando TVRI Bengkulu.